mari kita mulai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau menyediakan diri untuk memimpin doa pagi hari ini? Yuk, silakan. Salah satu dari anak-anak, yuk. Siapa? Gendis apa Quinsa? Yang belum, kemarin Caca udah, Gasi udah ya. Berarti yuk Quinsa, pimpin doa. Nah, nanti penutupnya laki-laki ya. Penutupnya laki-laki. Oke, yuk. Quinsa silakan pimpin doa dulu yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami pada pembelajaran hari ini agar mudah memahami materi yang diberikan Pak Wayan. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berkatilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Quinsa. Baik anak-anak, sekali lagi Pak mengucapkan selamat pagi, berkah dalam untuk anak-anak semuanya. Oke, udah? Anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bisa disiapkan alat tulisnya, buku atau bolpen. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dicatat, ada yang perlu ditanya, nanti silakan dicatat dulu. Nanti Pak Wan akan berikan kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya mana materi yang kira-kira anak-anak belum paham, gitu ya. Oke, sebelumnya Pak Wan presensi dulu ini. Sena siap? Jawabnya siap. Nah, gitu kayak tentara itu loh, semangat ya. Oke. Sena siap? Siap. Oke, mantap. Gasi siap? Gasi siap? Siap, Pak. Oke. Woro siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Ginsa? Siap, Pak. Siap. Oke. Caca? Siap, Pak. Siap. Bara? Siap, Pak. Siap. Feve? Siap, Pak Wayan. Oke. Gendis? Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Oke, karena semuanya udah siap, oke, Pak Wan akan buka presentasinya ya untuk hari ini apa yang akan kita pelajari. Nah, ini Pak Wan buka dulu. Oke, anak-anak sudah bisa melihat tampilan PowerPoint yang Pak Wan tampilkan? Sudah, oke, baik. Ini kelas 5, kita akan belajar tema 6. Ini udah awal semester 2 kemarin ya, tema 6, tapi kita akan mengulangi kembali. Kemudian subtema 1, pembelajaran ketiga. Pelajaran kita hari ini ada Bahasa Indonesia dan IPS. Kalau yang pertemuan pertama kemarin Bahasa Indonesia dan IPA ya. Waktunya nanti 2 kali 35 menit, 70 menit ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Semuanya diaktifkan kameranya ya. Kemudian semuanya nyanyi dengan semangat karena menurut peraturan daerah gitu, gubernur setiap hari pukul 10 itu DIY itu wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, biar kita nggak kena pasal ya, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ini untuk menumbuhkan sikap nasionalisme anak-anak semuanya ya. Kita menyanyikan lagu, semua sikap siap. Nanti ketika mulai semuanya bernyanyi.
baik anak-anak, terima kasih udah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, sekarang Pawan akan menyampaikan dulu kenapa kita harus belajar hari ini, ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini ada 4 poin yang nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama, nanti kita akan melihat sebuah bacaan. Nah, dari bacaan itu kita akan belajar untuk menentukan mana sih kata kunci dalam bacaan. Nah, masih ingat ya anak-anak ya? Kata-kata kunci dalam bacaan. Kemudian menentukan informasi penting dalam bacaan. Jadi setiap paragraf itu pasti ada informasi yang akan disampaikan. Entah itu apa nanti tergantung dari bacaannya. Kemudian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, menentukan ide pokok itu anak-anak udah lancar, udah paham wis. Nah, tapi bagaimana mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf lagi. Ya, kemudian yang terakhir mengenal interaksi manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam sekitar itu bagaimana sih? Kalau di perkotaan itu seperti apa, di desa itu seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat apa sih bentuk interaksinya itu, ya. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, ini Pawan akan menampilkan sebuah bacaan. Ada di buku tema 6 kalian juga. Kita bergiliran bacanya ya anak-anak ya. Coba Pawan minta si Bara. Bara coba kamu baca yang paragraf 1 terlebih dahulu. Yuk. Yang keras ya biar teman-temannya bisa dengar juga. Silakan Bara. Makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Oke, stop gantian. Yang kedua, silakan Woro, paragraf kedua. Suaranya agak ini ya, agak jauh dari mic ya. Oke, ya nggak apa-apa. Yang ketiga, silakan Gasi. Apa Pak? Paragraf yang ketiga, yuk makhluk hidup. Makhluk hidup juga dapat mengaruhi benda mati. Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Oke, makasih Gasi. Yang paragraf keempat, silakan perempuan siapa ya? Gendis. Gendis sudah belum ya tadi ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, Gendis silakan Gendis. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dalam musim hujan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan beroleh tangkapan ikan yang banyak. Oke, makasih. Yang terakhir, coba siapa ini yang belum ya? Quinsa coba yuk, Quinsa yuk. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Oke, baik. Dari kelima paragraf ini, tentu anak-anak paling tidak sudah paham isinya ya.
dan kira-kira dalam setiap paragraf itu sudah ada gambaran, oh yang jadi kata kuncinya ini. Mas ingat kata kunci itu apa? Kata yang sering muncul dalam Oke, kata yang sering muncul di dalam sebuah paragraf. Boleh, ada yang lain? Apa? Kata yang menjadi topik dalam sebuah paragraf, ya, yang dibicarakan di situ. Nah, kalau paling banyak dibicarakan di situ, pasti paling banyak muncul kata-kata itu di dalam paragraf itu, ya kan? Nah, dari paragraf 1, coba diamati sebentar dari sini ya. Kira-kira anak-anak sudah bisa menentukan kata kuncinya belum? Sudah? Sudah dapat? Kalau sudah, oke, kalau sudah disimpan. Oke, disimpan, tulis di buku catatanmu sebentar. Ya, nanti kita akan nulis di sini bareng-bareng. Coba kamu tulis sebentar, diurak-urak paragraf 1 ini A, B, kali apa? Kata kuncinya boleh 2 ya, kata kunci itu boleh 2. Tapi kalau cuma dapat 1 ya 1 aja. Oke, sekarang yang paragraf kedua coba diamati lagi. Kira-kira kata kuncinya apa di sini di paragraf kedua ini? Bisa juga sama loh, paragraf pertama dan paragraf kedua itu kata kuncinya sama, bisa. Ya kalau memang yang dibicarakan itu ya kenapa enggak kan gitu kan? Ya coba diamati sebentar. Kalau sudah, coba kamu tulis lagi di buku catatanmu masing-masing ya. Nanti Puan akan tanya-tanya, kamu dapatnya apa gitu. Sudah belum paragraf kedua? Sudah ya? Oke, sekarang masuk ke paragraf ketiga. Makhluk hidup sampai bagaimana dengan manusia? Nah, yang dibaca Gasi tadi. Silakan coba tentukan sebentar mana kata kuncinya. Gak usah takut salah, nanti kita akan periksa bersama-sama ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Kita lanjut. Paragraf keempat. Nih agak banyak nih bacaannya nih. Silakan diamati sebentar. Sembari dibaca, diingat-ingat lagi, dilihat lagi, dipahami mana yang menjadi kata kuncinya. Diingat, kata kunci itu bisa 2 kata, 1 kata atau 2 kata ya. Tapi jangan lebih dari situ, nanti jadi kalimat ya. Kata yang pokok yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Baik, kalau yang paragraf 4 sudah selesai, silakan lihat yang paragraf terakhir, paragraf kelima. Mana yang menjadi kata kuncinya, yuk. Sudah, Caca sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang lainnya sudah? VV sudah? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita lihat ya. Coba Pawan mau tahu nih, si Bara, kamu dapat apa Bara? Di paragraf pertama, kata kuncinya kamu dapat apa tadi?
Coba Bara. Yuk. Bara sudah ketemu belum tadi yang paragraf pertama? Atau coba si Woro. Coba Woro. Woro. Woro mana Woro, kok nggak kedengaran ya suaranya ya? Gasi? Ya, Pak. Oke, paragraf pertama apa? Makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Sip, makhluk hidup. Ada yang lain kah? Ada yang lain nggak? Di sebelah sini. Apa? Masih ada satu lagi. Siapa yang tahu ya? Lingkungan alam. Oke, lingkungan alam. Lingkungan alam. Sip. Ini ada 2 ya, jadi kata kuncinya. Paragraf kedua. Coba si VV. Ayo VV, paragraf kedua udah ketemu belum? Belum, Pak. Tadi ya baru ambil alat tulis dulu. Oh begitu, coba diganti sama yang lain. Si siapa ya nih, si Sena, coba Sena. Apa kata kunci dari paragraf kedua ini? Ayo Sena. Atau ada yang bisa membantu temannya? Teman yang lain, Caca mungkin? Ayo, paragraf kedua apa yuk? Makhluk hidup. Oke, makhluk hidup sama ya, karena di situ juga tadi dibahas makhluk hidup. Oke. Ada yang lain nggak selain makhluk hidup? Apa? Benda mati. Benda mati. Oke, benda mati. Karena tadi dibahas hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati. Dia menjelaskan makhluk hidupnya, kemudian dijelaskan juga tentang benda matinya. Oke, yang paragraf ketiga. Coba si siapa ya ini ya? Coba si Woro, coba Woro. Coba Woro yuk. Woro mana Woro yuk? Paragraf ketiga apa? Yuk, mudah kok. Apa? Ayo. Benda mati. Oke, benda mati ya. Kawan tulis benda mati. Winsa apa lagi? Selain benda mati. Tumbuhan. Tumbuhan. Oke, mana ya tadi ya paragraf kedua? Oke. Ini ya. Jambu kamu ini ambilnya dari sini. Oke, kawan tulis dulu tumbuhan. Tumbuhan. Oke, dapat 2. Sekarang paragraf keempat. Coba si Caca lagi yuk. Paragraf keempat apa lagi? Manusia, Pak. Manusia. Ini hubungan manusia dengan alam gitu ya? Hubungan antara manusia. Oke. Manusia dan alam. Oke, manusia. Manusia kemudian alam. Oke, bagus. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir coba Gasi lagi yuk. Apa yuk Gasi yuk? Teknologi. Teknologi. Oke, ini ya. Teknologi. Ini juga dibahas di sini teknologi. Oke, teknologi. Oke, ada yang lain selain teknologi? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Oke, bagus. Ilmu pengetahuan. Oke, baik. Nah, baik. Dari kata kunci yang udah anak-anak simpulkan di sini dari setiap paragraf,
Ya, ada tidak semuanya benar, ada yang salah ini. Termasuk tumbuhan. Tumbuhan ini tidak termasuk kata kunci. Kenapa? Nah, kita lihat di paragraf ketiga. Oke, di sini dia lebih banyak menekankan tentang makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu hanya sebagian dari contohnya. Gitu ya. Nah, oke, kemudian lebih banyak membicarakan makhluk hidup dan benda mati. Oke, jadi yang paling tepat adalah benda mati dan makhluk hidup, sama seperti yang di paragraf kedua. Oke, ini anak-anak ya, makhluk, benda mati, makhluk hidup. Baik, sampai sini jelas? Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Oke, dari kata kunci. Nah, sekarang lihat, coba kamu ambil LKPD-mu. Nah, kemarin yang udah di print bagus, yang belum di print mungkin udah ditulis di buku catatannya ya. Sudah belum? Siapa yang sudah ngeprint coba? Kawan mau lihat siapa yang udah ngeprint. Oke, Kinsa udah, Gendis udah, VV udah, Bara sudah, Gasi sudah. Woro sudah di print belum? Sudah, Pak. Oke, Woro sudah. Caca sudah di print belum? Sudah, Pak. Oke, berarti semuanya udah ngeprint ya? Oke, baik. Sip. Oke, sip. Oh, Gasi malah udah dikerjakan ya? Belum? Udah. Udah, oke, nggak apa-apa kalau udah, bagus ya. Nah, kita lihat lagi, kita kembali. Nah, kalau udah, yang belum mengerjakan, ya, karena memang seharusnya kita kerjakan sekarang, tapi nggak apa-apa, ya. Yang belum mengerjakan, silakan Pawan kasih waktu kira-kira 5 menit selesai enggak? Selesai ya. Ini Pawan cuma minta 3 paragraf aja, diambil dari yang paragraf ini, ya. Dari 1, 2, 3 ini aja enggak apa-apa. Nah, kalau Gasi kamu ngerjainnya semua paragraf? Iya. Oh iya, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya sampai paragraf 5 dikerjakan semua, malah bagus ya. Malah bagus. Tapi kalau misalnya belum sampai 3 nggak apa-apa. Paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga ya. Atau yang paragraf 1 ini Pawan buat menjadi sebuah contoh ya. Nanti biar anak-anak semakin paham, kita buat yang paragraf 1 menjadi contoh. Nah, apa ide pokok dari paragraf pertama? Kita tentukan dulu. Nih, paragraf pertama ide pokoknya apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa, ayo? Diambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal, ya. Oke, ini kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama ini. Jadi kalau kita simpulkan, kita persempit, apa yang menjadi ide pokoknya? Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Oke, baik Pak Edit ya. Semua kita tulis di sini. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Ini kita ganti dan lingkungannya. Oke, ini ya, ini ide pokoknya. Semua makhluk melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, informasi pentingnya kita ambil. Apa informasi yang bisa kita ambil dari sini? Apa, yuk? Bebas, siapa yang boleh bisa menyampaikan, boleh bebas, yuk. Apa? Saya, Pak. Iya, coba. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Oke, bagus. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Nah, itu informasi pentingnya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, begini. Paham ya anak-anak ya? Oke, berarti anak-anak tinggal mengerjakan yang nomor 2 dan nomor 3 di paragraf kedua dan paragraf 3. Coba diisi sebentar di LKPD-nya yuk. Diisi di LKPD-nya sebentar yuk. Ini bacanya Pawan tunjukkan biar bisa mengerjakan. Pawan kasih waktu 4 menit bisa ya? Gampang kok, tinggal nulis kok ini. Yuk silakan, Pawan kasih waktu 4 menit yuk.
Oke, 2 menit lagi. Yang sudah selesai bilang, Pak saya sudah selesai gitu ya. Kecuali Gasi tadi udah selesai dari awal dia. Yuk. Udah selesai? Udah, oke. Tapi semuanya ya, cuma 3 paragraf ya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Oke, yang belum selesai siapa coba? Yang belum selesai? Sudah semuanya kah? Sudah semua ya? Saya belum, Pak. Oh kamu belum, yuk 1 menit lagi ya. Sudah, Pak. Oke, sudah baik. Semuanya sudah selesai ya, Nana ya. Nah, kita masuk ke LKPD 1. Nah, kamu udah mengerjakan yang LKPD kegiatan 1. Sekarang kita akan presentasikan di sini ya. Kita akan coba masukkan ke kolom ide pokok dan informasi penting ini. Oke. Coba yang ide pokok yang paragraf kedua. Coba Sena sebutkan yuk. Ide pokoknya yang mana? Ayo Sena. Paragraf berapa tadi, Pak Wayan? Paragraf kedua. Apa? Ide pokoknya apa? Ide pokok paragraf kedua ini loh. Ya dari sini ide pokoknya apa yuk? Sudah ketemu belum? Belum. Si Bara sudah ketemu belum? Bara? Bara sudah belum? Belum, Mbak. Udah? Belum. Oh belum. Belum. Terus si Gasi? Ya, Sudah apa? Ide pokoknya? yang paragraf berapa, Pak? Paragraf kedua. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi. Oke, ini ya benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi. Bagus. Kita masukkan ke sini. Strip. Oke. Coba si mana nih yang perempuan? Coba si Woro. Woro coba mana yang menjadi informasi penting, salah satu aja informasi penting dalam bacaan paragraf kedua ini. Ayo Woro, ayo. Mana? Satu aja. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Oke, ini ya. Oke, kamu tulis segini nggak apa-apa. Boleh. Tulis segini nggak apa-apa. Kita masukkan ke PowerPoint tadi. Nah, ini. Tekan sini ya. Sip. Oke, yang terakhir paragraf ketiga. Coba si Gendis. Gendis, coba paragraf ini mana yang jadi kalimat utamanya? Kalimat utamanya. Ide pokoknya. Mana Gendis? Mati.
Apa? Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Oke. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Bisa diringkas lagi nggak? Bisa nggak ya? Atau jawabannya itu? Oke. Makhluk hidup memengaruhi benda mati, gitu ya. Bisa dibuang kata-kata yang tidak terlalu penting. Ya, makhluk hidup memengaruhi benda mati. Artinya juga sama, tapi dia akan lebih singkat. Gitu. Oke, si Quinsa, mana yang menjadi kalimat informasi pentingnya? Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan melimpah. Oke, bagus ini ya. Ini boleh juga dari hal yang lainnya, gitu ya. Bisa juga dari lainnya. Misalnya daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Itu juga bisa masuk ke dalam informasi penting, ya. Nah, tapi kita tulis yang ini sesuai dengan yang dipilih oleh Pinsa. Informasi penting itu bisa lebih dari satu, bisa dua ya. Bisa dua, jadi nggak terpaku hanya satu aja, tapi kita tulis satu dulu. Ketika kita belajar ini dulu, kita belajarnya nggak cuman, kita tulisnya nggak cuma satu ya, ada beberapa. Nah, untuk kali ini kita tulis satu aja, yang penting anak-anak sudah paham gitu ya. Oke, nah berikutnya ini sampai sini udah ya, anak-anak paham ya, semakin jelas ya anak-anak ya. Oke, nah berikutnya adalah ini. Oke, ini. Nah, tugasmu sekarang ini gampang kok. Dari ketiga ide pokok ini yang sudah kamu buat ini, ya kan? Nah, nanti kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Gitu ya. Menjadi sebuah paragraf. Gampang. Oke. Dari tiga ini nanti kamu boleh pilih salah satu. Aku sukanya yang paragraf ke-1, paragraf kedua atau paragraf 3, bebas. Ya, nanti dari situ coba buat lagi menjadi sebuah paragraf. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, yang penting sudah mencakup menjadi sebuah paragraf. Itu paragraf itu gimana yang mau tanyakan? Apa namanya? Itu apa paragrafnya itu tuh? Tulis berdasarkan ide pokok nggak Pak? Jadi ide pokoknya disusun gitu. Iya. Nanti ide pokoknya ini bisa kamu masukkan di paragraf terakhir, di kalimat terakhir atau di kalimat awal. Kan? Kalau paragraf itu kan bisa 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, atau 5 kalimat. Nah, misalnya kamu ngambilnya 5 kalimat dalam satu paragraf itu kan. Nanti kamu boleh masukkan, ide pokoknya mau tak masukkan di kalimat utama di bagian awal atau di kalimat utama bagian akhir. Oke. Gitu ya. Nanti ditambahin. Nanti kamu tambahin informasi penting yang lainnya. Itu paham ya? Ini bisa ya anak-anak ya? Ini kerjanya mandiri. Kemudian nanti kita akan coba, kawan mau lihat sejauh mana kemampuanmu mengarang sebuah cerita. Nah, ini bagian dari mengarang sebuah cerita, membuat sebuah bacaan. Satu paragraf aja. Gitu ya. Bisa. Nanti difoto nggak Pak? Nanti difoto. Nanti ini yang L kamu. LK yang sudah kamu kerjakan, LK kegiatan 1 dan kegiatan 2, itu nanti difoto, kemudian nanti kamu kirim ke WA grup itu loh, atau di japri dengan ke Pak Wayan. Gitu ya. Bisa ya. Nanti ini kerjanya nanti Pak Wan mau lihat hasilmu nanti setelah kamu kirim di WA. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kita kerjakan sekarang, maksudnya kita perintah anak mempresentasikan sekarang, si Gasi ini jawabannya. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa lihat, temannya si ini ngerjainnya seperti ini, nanti aku baca seperti itu. Nah, Pak nanti baca seperti itu. Jadi nanti biar Pak mau lihat punyamu masing-masing dulu, gitu ya. Oke, ini lanjutan dari LKPD yang pertama tadi. Kalau LKPD yang udah Pak beri kemarin itu kan ada kolomnya toh? Ada kolomnya itu mana ya kemarin ya, yang Pak kasih itu ya. Coba. Oh, ini ya kemarin anak-anak ya. Nah, kamu ngerjainnya di sini. Nanti ditulis, diisi, kemudian di foto gitu ya. Oke, baik. Lanjutkan lagi.
Nah, sekarang Pawan akan mengajak anak-anak untuk menonton sebuah video. Nanti Pawan akan jelaskan juga isi videonya seperti apa ya. Nah, ini nanti kaitannya ya, kaitannya antara interaksi manusia dengan alam. Tadi bacaan kita itu kan mengenai bacaan mengenai lingkungan alam dengan manusia, ya toh? Nah, kita akan lihat secara langsung melalui video interaksinya itu yang seperti apa aja sih, biar semakin memudahkan kita akan pahami bersama ya. Nah, coba sekarang kita lihat videonya. Mana ini? Oke, silakan disimak ya. Ini interaksi manusia dan lingkungan alam. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatan manusia itu ada juga yang malah mengakibatkan kerusakan bagi alam. Bukannya menjaga, tapi malah membuat kerusakan. Nah, kita akan lihat bareng-bareng. Nah, ini anak-anak sering ke pantai ya. Pernah ke pantai toh? Pernah, wes. Nggak mungkin anak-anak nggak pernah ke pantai. Paling nggak ke pantai Depok atau Parangtritis. Nah, ini di desa. Nah, kalau di desa kita lihat kegiatannya ngapain. Kalau di sana nggak mungkin mereka mencari ikan, tapi yang mereka lakukan itu bercocok tanam. Ini di perkotaan. Kalau di kota itu banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik atau pedagang atau kantoran, ya toh? Ini di pabrik-pabrik. Nah, jadi menyesuaikan tempatnya dengan pekerjaannya. Ini pedagang buah, ya kan? Oke, kemudian penduduk itu memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya toh? Daerahnya Gendis itu nggak sama dengan daerahnya Gasi. Atau daerah Woro tidak sama dengan tempatnya Binsa, enggak. Nah, ini ada pantai, daerah pegunungan, daerah perkotaan. Ya toh? Ini daerah perkebunan. Nah, kita lihat perbedaan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, kita harus paham dulu. Lingkungan itu ada dua. Ya, ada dua. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri atas unsur biotik, makhluk hidup, dan abiotik atau benda mati. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu benda mati. Di lingkungan sekolah, contohnya unsur abiotiknya itu ya kamu, teman-temanmu, bapak ibu guru, tumbuhan di kebun atau taman di sekolah, itu makhluk hidup. Gitu. Kalau unsur abiotiknya, ini itu ada air, udara, tanah, gedung, meja, kursi, papan tulis, dan pagar sekolah. Jadi benda-benda mati itu abiotik. Nah, antara manusia dan lingkungan terdapat interaksi, ada hubungan timbal balik, yaitu hubungan yang saling memengaruhi. Pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Ini di mana nih kira-kira nih? Ini di mana nih kira-kira, ada yang tahu nggak? Ini daerah bersalju ya, daerah utara itu ya, atau daerah selatan. Ya, kalau Indonesia nggak mungkin akan ada turun salju seperti ini. Sebagai contoh, di lingkungan yang berudara dingin, manusia mengenakan pakaian berbahan tebal agar tidak kedinginan. Sebaliknya, di lingkungan berudara panas, manusia mengenakan pakaian tipis agar tidak merasa gerah atau panas. Jadi menyesuaikan. Kalau udaranya dingin ya kita menggunakan jaket. Kalau daerah pantai itu panas, maka menggunakan pakaian yang sedikit tipis. Nggak mungkin dia pakai jaket malah sumuk. Nah, ini kalau di daerah, kalau dalam pekerjaan, pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dengan jelas. Manusia yang tinggal di lingkungan pantai bekerja sebagai nelayan, ya kan? Dan yang tinggal di pedalaman bekerja sebagai petani, atau yang di daerah-daerah pedesaan yang ada di dalam desa itu bekerjanya sebagai petani. Oke, jadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Oke, lanjut nih, yang daerah pedalaman atau di daerah desa, mereka bertani karena lahannya yang ada cuma untuk bertani. Oke. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Nah, misalnya lahan yang kosong atau semak, gitu, itu diolah manusia, ada yang diolah menjadi daerah persawahan. Tadi yang tadinya itu daerah hutan atau daerah
semak belukar atau daerah-daerah yang tidak ditanami apa-apa diolah, ada interaksi, gitu, mempengaruhi kondisi awalnya seperti ini, kemudian manusia mengolahnya diubah menjadi daerah persawahan. Atau ada juga yang lain, misalnya dia diubah menjadi waduk. Nah, ini waduk ya, bendungan ya. Atau ada juga yang menjadi daerah apa tadi? Jalan. Nah, ini menanam pohon ya. Pengaruh positif manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kegiatan manusia. Misalnya manusia menanami lahan kritis yang jarang tumbuhan dengan pepohonan sehingga lingkungan menjadi asri dan sejuk. Nah, Rano juga bisa seperti ini. Kalau pengaruh negatifnya, manusia terhadap lingkungan, misalnya manusia menebangi hutan sehingga hutan menjadi gundul dan gersang, ya. Nah, setelah mengetahui bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, manusia memanfaatkan lingkungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Kita akan lihat. Sini, percepat dikit ya. Oke. Agar lingkungan selalu memberi manfaat, manusia harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Banyak kegiatan manusia justru malah merusak lingkungannya. Ya, jadi banyak hal-hal negatif yang dilakukan oleh manusia, bukannya menguntungkan tapi malah merugikan. Nah, kita lihat ya kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Karena merusak itu juga bentuk interaksi. Ini membuang limbah ke sungai. Ya. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Dilihat dari sumbernya, limbah dibedakan menjadi dua, ada limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, sedangkan limbah rumah tangga berasal dari rumah tangga ya. Ini dibuang ke sungai. Akibatnya sungainya tercemar. Ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu nggak mungkin hidup karena yang namanya udah tercemar berarti ada racun di dalamnya, gitu ya. Kemudian menebang hutan secara liar. Secara liar itu maksudnya menebang sesuka hatinya, nggak ada batasannya. Pokoknya selagi bisa ditebangi semua. Akibatnya apa? Nanti hutannya gundul, nggak ada tanaman apapun. Gitu. Kemudian dampak yang berikutnya, dampak keempat, penggunaan pestisida yang berlebihan. Ini bahan kimia, ya kan? Maksudnya adalah untuk membunuh hewan-hewan serangga yang merugikan, tapi karena hewan-hewan yang lainnya juga, gitu, hewan lainnya yang tadinya bisa membantu untuk menyuburkan tanah kayak cacing, nah itu juga ikut mati karena pestisida yang meresap ke tanah itu nanti masuk ke dalam tanah, di tanahnya itu ada cacing, akhirnya cacingnya juga kena pestisidanya dan mati. Nah, jadi semuanya hewan di situ dirugikan. Yang berikutnya berburu binatang liar. Menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Contohnya ya, burung hantu itu kalau diburu terus, kemudian hama tikusnya akan merajalela karena tikus nggak ada yang memakan tikus. Jadi burung hantunya tadi semakin lama berkurang, akhirnya tikusnya semakin banyak. Nah, kalau tikusnya semakin banyak, padinya juga nanti akan semakin banyak yang rusak. Gitu ya. Jadi mengganggu keseimbangan alam. Ini akibat dari perburuan binatang liar. Berikutnya dampak buruknya menangkap ikan dengan racun. Ya, racun. Jadi kalau udah daerah sungainya dikasih racun, nanti ikan-ikannya apapun makhluk hidup yang ada di sana pasti akan mati. Gak mungkin dia racunnya pilih-pilih, aku mau bunuh ikan nilanya aja, ikan lelenya biar hidup, enggak, tapi semuanya pasti mati. Kemudian penambangan liar, ya, ini contohnya adalah penambangan kapur, batu gamping di perbukitan kapur, ya. Kalau diambil sekali gini secara terus menerus, akhirnya rusak hutannya itu. Nah, jika manusia berperilaku positif terhadap lingkungan akan memberi dampak positif kepada manusia. Tapi sebaliknya, jika manusia berlaku negatif,
ke lingkungan, lingkungan juga akan memberikan dampak negatif kepada manusia. Ya toh? Bisa dinalar di logika aja, kalau kita menanam tumbuhan, berarti nanti oksigen juga akan semakin banyak, semakin rindang, mencegah polusi segala macam, itu positifnya. Tapi kalau kita malah tebang, tapi alam itu juga akan membalas. Ya udah, karena kamu sudah menebangi pohon-pohon, akhirnya kamu nggak ada tempat untuk berlindung, nggak ada tempat untuk menyerap air, udah akhirnya yang ada hanya bencana atau musibah, gitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jika kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan berlangsung terus-menerus, manusia sendiri yang akan rugi. Manusia akan mengalami bencana karena lingkungan rusak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan agar tetap memberi manfaat kepada kita. Gitu ya. Jadi tadi di dalam video itu sudah jelaskan positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, kemudian bentuk interaksinya seperti apa kalau di pedesaan, pekerjaannya apa, kalau di daerah pantai pekerjaannya apa, di kota pekerjaannya apa. Itu bentuk interaksinya. Gitu ya. Nah, Pak Anak Lempati, sekarang lihat yang ini. Ini di mana ini? Coba di mana nih, yuk? Malioboro. Malioboro. Siapa yang belum pernah lewat sana? Siapa yang belum pernah lewat sana? Sudah pernah lewat semua ya? Hampir setiap hari ya. Pawan itu kalau mau kerja itu pasti lewatnya sana terus sampai bosan gitu ya. Karena ini daerah Malioboro. Kira-kira kalau di daerah Malioboro, pekerjaan yang ada di sana apa, anak-anak coba? Penjual. Apa, pedagang, penjual ya? Apalagi? Ada pembatik kayaknya. Pembatik. Oke, membuat batik kemudian langsung dijual ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Membuka restoran. Membuka restoran atau makanan ya. Jadi jualan tadi, jualan batik, jualan makanan, apalagi? Menjadi tukang parkir. Tukang parkir, oke, bisa. Karena di sana dulu sebelum ada penertiban tempat parkir di Ngabean itu ya, motor-motor itu bebas parkirnya. Nah, banyak orang yang bekerja sebagai juru parkir di sana. Bagus. Ada andong. Ada andong. Oke, ada kusir. Andong becak. Oke, namanya kusir ya, orang yang mengendarai delman atau andong. Itu pekerjaan. Ya. Kemudian tukang becak. Nah, itu ya kalau di kota. Mungkin nggak kalau di desa itu ada tukang becak. Mungkin tapi jarang ya. Iya. Jarang. Yang adanya kalau di desa itu biasanya udah punya motor sendiri-sendiri, sudah punya sepeda sendiri. Sepeda paling umum ya. Iya. Oke, ini kira-kira di daerah mana ini ya, anak-anak ya? Dataran tinggi. Dataran tinggi atau perbukitan. Ini yang ditanam apa ya? Teh kayaknya. Teh ya. Oke, teh. Oke, ini perkebunan teh. Perkebunan teh itu bagusnya di daerah pegunungan atau yang bersuhu tinggi ya, bersuhu dingin. Ya, bersuhu dingin. Kalau di daerah ditanam di daerah pantai, dia pasti nggak akan tumbuh. Nggak bagus, tumbuh tapi tidak bagus. Nah, jadi menyesuaikan kalau dataran tinggi yang cocok ditanam apa. Nah, teh. Berarti orang-orang di sana paling banyak berkebun teh, ya. Oke, lanjut. Ini di mana ini? Di pelabuhan. Di pelabuhan, macam pelabuhan ya. Oke. Iya. Kalau daerah seperti ini berarti rata-rata orang-orang bekerjanya sebagai nelayan, nangkap ikan. Nelayan, karena sumber penghasilan yang paling banyak nanti bisa didapat di laut. Ya, di laut itu, jadi mereka bekerja sebagai nelayan. Oke, kalau yang ini di mana nih? Ini kondisi geografis yang bagaimana nih? Itu di apa namanya? Lereng gunung. Lereng gunung. Oke. Ini termasuk ke dataran rendah ya, dataran rendah. Jadi dataran rendah itu bisa ditanami padi, palawija gitu ya. Ini ada tanaman-tanaman nih. Kelihatan bagus toh? Ditata jadi bagus. Mungkin kalau mau piknik ke tempat desa seperti ini malah bagus nih, malah asik gitu ya. Nah, ini daerah dataran rendah. Tapi ada juga di daerah lereng itu yang ditanami seperti ini. Bisa juga ya. Nah, baik, kalau udah semakin paham ya.
kondisi geografis itu atau pengaruh manusia terhadap kondisi geografis atau lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba kamu lihat LKPD-mu yang kedua. Nah, LKPD-mu yang kedua coba. Oke. Nah, ini coba kita akan cek satu-satu ya. Cek satu-satu. Mulai dari mau tanya satu-satu mulai dari Woro. Woro, kamu kondisi geografis lingkungan daerah tempatmu gimana? Termasuk daerah pantai, pegunungan, dataran, atau perkotaan atau pedesaan? Lumayan dekat pantai. Dekat pantai? Iya. Bantul ya kamu ya? Iya. Oke, daerah pantai gitu ya? Iya. Oke, bagus, daerah pantai. Kemudian si Gendis. Kondisi geografis lingkunganmu apa? Dataran rendah. Dataran rendah. Dataran rendah. Mana sih rumahmu? Cewon. Oh, Sewon. Oke, Sewon. Siapa lagi nih? VV. Perkotaan, Kak. Apa? Perkotaan. Oke, perkotaan. Bagus. Kemudian si Gasi. Perkotaan. Perkotaan. Baik. Si Sena. Perkampungan. Oh, perkampungan. Oke, perkampungan. Di mana perkampungan mana? Daerah mana, Sena? Sena. Bingung dia. Quinsa? Dataran rendah. Dataran rendah, dataran rendah. Oke. Siapa lagi nih yang belum ya? Bara. Bara daerah mana, Bara? Dataran rendah, Pak. Dataran rendah. Oke, siapa lagi nih yang belum ya? Sudah semua kah? Satu lagi siapa ya? Satu lagi ya? Saya, Pak. Siapa coba? Caca. Oh, Caca. Oh, malah kelupaan Caca. Caca di mana, Caca? Perkotaan. Perkotaan. Oke, perkotaan. Sip, ini ya. Udah paham ya? Ini kondisi geografisnya seperti ini. Nah, tentunya tidak sama nanti daerah pantai, daerah rendah, daerah perkotaan, perkampungan itu pekerjaannya sama. Nah, kita lihat dari yang sudah kamu amati lingkungan sekitarmu, kita lihat pekerjaannya apa. Coba Woro, kamu tadi bilang daerah pantai. Kemudian di sana pekerjaan yang umum dilakukan apa? Di daerah pantai sih, dekat rumah kita. Oh, dekat daerah pantai ya? Iya. Oke, apa di sana? Kok di tempatku kegiatannya sih kita misalnya peternak misalnya. Apa? Peternak. Peternak. Oke, Peternak. peternak dan bertani. Oke, bertani. Oh, ini daerah pesisir ya kamu ya? Iya. Oke, daerah pesisir. Baik, enggak? Ya, tidak pasti pantainya banget ya? Iya. Oke, gitu ya. Daerah ini tak tulis saja biar jelas. Daerah dekat pantai. Oke. Si Gendis, apa pekerjaan yang paling banyak di daerahmu? Penjahit, Pak. Penjahit. Oke. Iya. Penjahit. Oke, bisa penjahit ya. Kemudian perkotaan, VV, apa yang paling banyak di sana? Bekerja di kantor. Oh, kan pegawai gitu ya atau karyawan ya? Oke, karyawan apalagi? Itu aja. Yang paling banyak loh yang utama ya. Kalau semua pekerjaan itu pasti ada ya. Tapi yang paling banyak. Kalau Gasi apa yang paling banyak di sana? Di daerah tempat tinggal. Karyawan ya. Oke, karyawan. Baik. Si Sena, paling banyak apa pekerjaan yang ada di dekat rumahmu? Pegawai. Oke, sama dengan karyawan juga. Oke, pegawai. Si Quinsa bagaimana Quinsa? Guru.
Guru, pegawai gitu ya. Oke, tak tulis guru. Oke, apalagi? Selain itu ada nggak? Pegawai swasta. Oh, swasta ya. Swasta. Oke, wira swasta ini namanya. Wira swasta. Oke. Si Bara. Apa paling banyak di sana, Bara? Pegawai, Pak. Pegawai ya. Pegawai. Oke. Kalau Caca, Hmm, ayo. pemilik rumah makan. Banyak banget rumah makan di sekitar sini. Oh, banyak. Berarti penjual ya. Pedagang. Pedagang makanan gitu ya. Lebih ke restoran. Oh, lebih ke restoran atau apa ya? Pemilik apa ya? Pemilik restoran. Pemilik restoran itu ya. Pemilik restoran atau membuka restoran sama ya. Restoran. Oke. Sip. Nah, ini ya. Belum mana nih? Yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir ini apa saja bentuk interaksinya? Ini satu aja. Interaksinya dengan lingkungan alam. Misalnya tadi si Woro ya. Pawan ambil contoh sampel aja Woro. Oke. Woro daerah dekat pantai, peternak dan bertani. Ya, berarti interaksinya itu adalah beternak atau memelihara hewan. Ya. Pak Wayan, Iya, gimana? izin minum ya. Ya, boleh. Oke. Berarti daerah punyanya Woro itu karena daerah dekat pantai, di sana banyak peternak sama petani. Kita bertani. Daerahnya ladang. Sehingga di sana orang-orangnya bentuknya itu mereka apa? Sebagai atau bercocok tanam ya. Bercocok tanam atau memelihara hewan. Nih, bentuk interaksinya adalah bercocok tanam dan memelihara hewan. Gitu ya. Nah, kalau yang karyawan bagaimana? Nih contohnya Gasi, kita ambil satu aja, Gasi. Karyawan bentuk interaksinya apa nih? Ayo, bekerja di kantoran. Bekerja di kantoran atau di instansi. Itu ya anak-anak ya. Jadi hubungannya didasari oleh letak daerah geografis tempat tinggalnya dulu. Kalau udah paham, kemudian pekerjaan di sana itu pasti menyesuaikan dengan daerahnya. Nah, kalau udah bekerja berarti bentuk interaksinya seperti apa? Kalau tadi petani berarti mereka bercocok tanam. Kalau beternak berarti memelihara hewan. Kalau yang di daerah perkotaan tadi karyawan, berarti mereka bekerja di kantoran atau instansi. Begitu ya anak-anak ya. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, semakin jelas ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini tahap terakhir, kesimpulan. Oke, dari awal tadi kita udah belajar banyak hal, mulai dari apa? Membaca bacaan, kemudian kita menyimpulkan kata kunci, kemudian kita menentukan ide pokok, menentukan informasi penting, kemudian kita juga melihat bagaimana interaksi manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang bisa kita pelajari dari tadi selama 1 jam terakhir. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan? Misalnya, kesimpulannya, hari ini aku semakin paham bagaimana menentukan ide pokok, misalnya seperti itu. Gitu ya. Wana akan tanya, yang paling gampang kamu pahami aja. Mulai dari siapa ya? Mulai dari VV. Coba VV. Apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Belajar membuat paragraf. Oke. Belajar membuat paragraf. Bagus. Ini VV ya. Ini dari VV Pawan tulis nih paragraf. VV. Oke. Yang lain. Siapa yuk? Ya, siapa? Woro. Gendis, Pak. Oh, Gendis. Gendis apa?
Belajar menentukan informasi penting. Oke, belajar menentukan informasi penting. Oke, ini dari Gendis. Kemudian siapa lagi yuk? Bebas yuk. Dari Bara, apa Bara? Salah satu yang bisa kamu pahami apa yuk? Bara? Atau gantian si Winsa? Winsa apa yuk? Apa yang bisa apa yang bisa kamu pelajari dari tadi? Atau apa yang bisa kamu simpulkan? Belajar interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, belajar interaksi dengan lingkungan. Ini dari si Quinsa. Oke, bagus. Siapa lagi? Siapa nih ya? Woro coba Woro apa Woro? Ini yang perempuan dulu nih semuanya nih. Tuh ya. Coba Woro apa Woro yuk? Ada nggak? Oh berarti di sana. Apa Woro yuk? Yuk, banyak loh tadi yang udah kita pelajari loh. Si Gasi apa Gasi? 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 Si siapa lagi nih ya? Banyak kok tadi ya si Woro, Gasi, kemudian Sena, coba Sena. Hah? Apa Woro? Apa coba? Tidak ada. Oh, Caca. Ya, Pak. Apa? Kesimpulannya apa yang bisa kamu pelajari? Yang bisa kamu pahami? Selain ini? Yuk, yang awal-awal tadi udah di sini semua? Yang awal-awal tadi? Apa Iya. yuk? Apa? Nggak ada. Udah di sini semua? Udah di sini semua. Apa yuk? Gak sih? Belajar Menentukan lingkungan. Bukan. Salah. Apa? Menentukan pekerjaan sesuai lingkungan. Oke, menentukan pekerjaan sesuai lingkungan. Bagus. Ini dari Gasi. Ada pendapat yang lain? Sena, Pak. Oh, Sena. Apa Sena? Bukan Gasi, Pak. Oh, bukan Gasi. Sena. Oh, Sena. Ini Sena ya. Yo, yang lain ada nggak? Di awal-awal tadi kita ngapain coba? Belajar Hah? lebih memahami Belajar paragraf. paragraf. Oke, paragraf ya. Di paragraf tadi itu ada menentukan kata kunci sama informasi penting sama ide pokok gitu ya. Oke, atau kata kunci. Nah, oke, baik. Ini siapa ini? Ini siapa barusan nih? Gasi, Pak. Oh, Gasi. Oke. Akhirnya Gasi keluar nih idenya. Oke, sip. Ya. Baik. Ada beberapa poin yang udah kita pelajari bersama. Tadi udah sampaikan temanmu. Kita tadi belajar tentang paragraf. Ya, kemudian belajar bagaimana menentukan informasi penting. Kemudian belajar interaksi dengan lingkungan. Kemudian belajar menentukan pekerjaan sesuai lingkungannya. Ini bagian dari interaksi ini juga ya. Kemudian belajar memahami paragraf, yaitu kata kunci dari sebuah paragraf. Oke. Dari kelima poin ini, adakah yang masih mau ditanyakan anak-anak? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas?
Jelas, Pak. Jelas ya, sudah ya. Oke, Puan harap semuanya teman-teman yang 8 orang juga sudah jelas. Nah, baik, tugasmu yang terakhir nanti ya, nanti anak-anak akan mengerjakan tes formatif di GF. Ada soal di GF. Nanti Puan akan share link ini di WA-mu. Kemudian nanti secepatnya dikerjakan ya. Hari ini terakhir ya. Ini nggak susah kok, mudah-mudah kok soalnya. Ini kemudian Pak Wayan tunggu juga yang pekerjaannya yang LKPD pertama tadi, yang membuat paragraf. Gitu ya, bisa ya anak-anak ya. Jadi tugasnya ada 2, membuat paragraf dari ide pokok, kemudian difoto nanti, difoto kemudian berikan dikirim melalui WA, boleh di Japri, boleh di grup, boleh. Tapi mending di Japri aja ke Pak Wayan ya. Kemudian yang tugas yang kedua mengerjakan tes formatif di GF. Oke, begitu ya anak-anak ya. Cukup ya. Oke, kalau cukup Wawan akan kembali akan stop sharing. Mana ini? Oke, baik. Cukup. Sudah? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Wayan mumpung kita belum keluar? Sudah jelas semuanya? Si Caca sudah jelas? Sudah. Oke, Gasi? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, berarti jelas ya. Gendis? Jelas. Oke, Sena gimana Sena? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Bara? Bara paham ya? Oke, jelas paham. Si Veve? Jelas, Pak. Jelas. Kinsa? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Si Woro gimana Woro? Paham? Paham. Oke, baik. Kalau semuanya udah paham, mudah-mudahan yang udah kita pelajari hari ini, ya tahu ini sebenarnya tinggal mengulangi yang sudah kita pelajari dulu di tema 6 itu. Tapi mungkin ada yang lupa, ada yang perlu harus ingat-ingat lagi, akhirnya ingat, oh materinya ini saya dulu pernah belajar ini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Karena sudah paham semua, Pawan tinggal nunggu kedua tugas tadi. Silakan nanti anak-anak segera mengerjakan aja. Hari ini pengumpulannya paling terlambat. Itu tetap akan Pawan nilai walaupun sebenarnya udah nggak masuk rapot karena anak-anak udah belajar, udah menerima rapat toh, jadi nggak berpengaruh ke situ. Tapi Pawan mau melihat sejauh mana anak-anak paham dengan materi dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi nanti mungkin kalian di kelas 6 ya. Pawan nggak tahu nanti kalian sudah tatap muka atau belum di kelas 6 di bulan Juli. Nah, mudah-mudahan nanti udah bisa tatap muka ya, biar kalian nanti bisa ketemu sama teman-temannya. Tapi kalau tidak, mungkin anak-anak juga sekarang masih daring ya, masih seperti kelas 5 kemarin. Tapi harapannya coronanya udah nggak separah dulu lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang kondisinya juga semakin banyak ya anak-anak ya. Mungkin di daerah tempat tinggalmu juga semakin banyak ya. Nah, maka dari itu Pawan tetap pesan ke anak-anak tetap jaga kesehatan, nggak usah keluar rumah atau bermain ke luar rumah kalau tidak penting banget. Kalau perlu banget harus ke tempat saudaranya atau ke pasar atau kemana ya silakan. Tapi kalau selagi kamu masih bisa di rumah ya di rumah. Gitu ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, kalau pergi-pergi cuci tangan pakai hand sanitizer juga. Gitu. Oke, kita akhiri. Siapa yang mimpin doa ini? Tadi yang awal tadi udah Pinsa, tadi perempuan. Kemudian yang penutupnya laki-laki. Ini ada Gasi, ada Bara, ada Sena. Siapa yang mau mimpin? Gasi udah ya dulu ya di awal ya. Berarti tinggal Bara sama Sena. Siapa? Bara atau Sena? Yuk. Sena ya. Sena pimpin doa ya. Sena. Ya, Pak. Oke, yuk pimpin doa yuk. Di on cam semua, di on cam. Yuk, di on cam. Biar kelihatan. Nah, sip cik keluar. Oke, yuk. Nah, tinggal Woro nih belum on cam nih.
Nah, yuk. Habis ini nanti pawain screenshot ya. Oh, ini si Gendis malah udah keluar ya. Oh, alah. Gak apa-apa, yuk. Pawain screenshot ya. 1, cheese. Nah, yang cantik senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, yuk kita pimpin doa yuk. Silakan Sena. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami ingin menyelesaikan pembelajaran ini. Semoga setelah pembelajaran ini selesai, tugas yang diberikan oleh Pak Wayan bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu. datanglah kerajaanmu, jadilah Kerajaanmu kerajaanmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sena udah memimpin doa penutup.